out the door and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Hai semua, kembali lagi di channel Syasha CH. Jadi di video kali ini aku bakal buat konten bacain history pengalaman horor kalian. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Dan bagi yang nanyain nama mapnya adalah ini dia nama mapnya. Jadi kita langsung mulai aja ke ceritanya. Jadi cerita ini dari Naila Salsabila 8583. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kasya, jadi aku mau cerita pengalaman horor kakak aku. Namanya Anissa. Jadi ceritanya kakak aku ngekos sama temen-temennya. Namanya Kak Cika dan Naya. Kebetulan Naya itu bisa melihat hal yang kita tidak bisa lihat. Pertama kali kakak aku sama temen-temennya masuk ke gerbang kosan, katanya Kak Naya melihat orang tinggi besar di depan gerbang kosan. Tapi Naya gak cerita sama kakakku dan Kak Cika karena takut kakakku sama Kak Cika jadi takut sama kosan ini. Setelah itu Kak Naya mengabaikan hal itu. Setelah kejadian itu ada kejadian yang dialami sama kakak aku. Ceritanya besok kan hari Senin dan kakak aku sama temen-temennya mau pergi beli makan, tapi kakak aku lagi gak enak badan, jadi kakak aku gak ikut beli makan. Setelah itu pas Kak Cika sama Kak Naya pergi, kakak aku mencium bau anyer di kamarnya, bener-bener nyengat banget sampai kakak aku pengen muntah. Karena kakak aku gak nyaman, dia pun bilang sama Bu Kos, dan kata Bu Kos mencoba ke kamarnya kakak aku, dan pas Bu Kos masuk tiba-tiba aja bau anyernya hilang gitu aja. Kata Bu Kos, mana gak ada baunya sama sekali. Tapi kakakku tetap kekeh kalau misalnya dia nyium bau anyer. Dan habis itu Bu Kos pergi dan kakakku langsung masuk ke kamar dan pakai headset. Tiba-tiba didengar ada yang ngetok pintu dan kirain kakakku kan karena ya sama Kak Cika udah pulang. Kata kakakku, buka aja pintunya, gak dikunci. Tiba-tiba pintunya kebuka dan pas kakakku lihat gak ada siapa-siapa. Di situ kakakku langsung merinding. Di situ kakak langsung merinding dan tutup pintunya, kunci pintunya. Setelah itu tiba-tiba ada suara teriak dari luar, Anissa buka pintunya. Terus kakakku langsung ngintip dari jendela dan ternyata itu Kak Naya dan Kak Cika, dan langsung dibuka pintunya dan kakakku langsung ceritain semuanya. Dan di situ teman-teman kakakku jadi takut. Setelah mereka pada selesai makan, langsung pada tidur karena ngantuk. Besoknya kakakku kuliah sama temen-temennya, dan selama 1 bulan ini gak ada kejadian hal mistis, dan kakakku sama temen-temennya memutuskan untuk pindah kosan. Bukan gara-gara hal mistis, karena buat tempat beli makannya jauh dan lumayan jauh dari kuliah kakakku. Jadi segitu aja Kak cerita dari kakakku. Maaf kalau kepanjangan dan gak terlalu selam. Assalamualaikum Kasya, semoga dibaca. Oh my god, ini kayak lumayan serem gak sih? Ini mah kayak serem lagi sih. Aku sih kalau jadi kakaknya Naila sih, aku sih kayak pintunya kebuka sendiri pas lihat kagak ada siapa-siapa. Dan kita bisa simpulkan juga dia tuh kayak nginep di kosan terus pas sendiri itu dia tuh kayak dialamin kejadian horor. Tapi aku paling anehnya sih selama sebulan gak ada apa-apa. Kayaknya setannya mau kenalan aja sih pas hari pertamanya. Ya udah sih, menurut aku sih udah lumayan seram. Ya udah kita lanjut ke ceritanya cerita yang kedua. Oke, lanjut cerita yang kedua dialami oleh Preti Gracia. Hai Kak, aku subscriber baru nih, makasih. Aku mau cerita, jadi pernah habis pulang dari masjid kan. Karena gelap, aku tuh merinding. Di pertengah perjalanan, aku dengar kayak ada yang ngikutin aku dari belakang. Aku di situ shock dan kabur, dan aku pun berhenti. Setelah itu kayak ada yang ngomong, kok lari sih? Suaranya itu sambil ketawa. Aku pun lari secepatnya dan aku itu langsung nahan nangis sama merinding karena takut. Maaf Kak kalau pendek, semangat Kasya. Kita bisa simpulkan juga ini tuh kayak dia tuh lagi pulang dari masjid. Dan terus ada yang kayak ngikutin dia, terus ada yang ngomong kok lari sih sambil ketawa.
Kata aku sih ya kayaknya ada temennya jahil. Terus kayak gitu deh. Apa kalau ini habis maghrib? Karena juga katanya sih gelap kan ya. Kayak aduh, aku gak tahu sih, kalau itu aku juga lari sih. Karena bener-bener kayak misalkan habis maghrib, terus kayak ada yang ngikutin kita gitu. Kayak oh my god, serem sih, serem. Walaupun pendek serem sih, serem. Ya udah deh, kita lanjut aja cerita yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga dari Vie aja. Halo kak, saya sus baru. Makasih. Jadi saya mau menceritakan sedikit tentang kejadian yang kemarin malam aku alami. Jadi kemarin aku tuh ada kegiatan Perkajusa perkemahan Kamis Jumat Sabtu. Aku ini baru pulang dari Perkajusa. Jadi ya aku kan lagi mens gitu. Nah, saat ada kegiatan Perkajusa awalnya aku nggak mau ikut, tapi kayaknya kan seru, jadi aku ikut aja. Nah, awal kan hari Kamis, itu masih sekolah biasa kan. Nah, terus sorenya itu makan-makan gitu. Malamnya ada beberapa lombanya itu ada estafet karet sama estafet sarung kan. Nah, kan hari Kamis, malam Jumat tuh. Nah, saat malam Jumat Kliwon, aku dari awal habis Isya memang udah ngerasa gak enak. Oh iya, Perkajusa itu di sekolah ya. Nah, kan teman-teman aku pada sholat Isya. Aku bareng kelas lain nunggu di depan ruang OSIS. Nah, terus kan aku bocor tuh. Aku minta anterin teman aku yang namanya Villa. Terus aku kan gak tahu kalau ada kamar mandi yang gak boleh dimasuki orang yang sedang haid. Di sekolah aku kan ada kamar mandi yang berbeda. Nah, aku ke toilet cewek dalam keadaan bocor. Aku juga nggak tahu ya kan kalau nggak boleh dimasuki. Aku nyuci tuh, temen aku nungguin di depan kamar mandinya. Terus di situ deket banget sama kantin. Tambah kelas 9. Nah, di situ gak ada lampu satupun. Hanya ada lampu yang di kamar mandi. Nah, tiba-tiba teman aku tuh teriak kenceng banget sampai aku refleks buka pintu. Kan? Terus dia itu udah nangis sampai teriak gitu. Aku tanyain, ada apa woi? Kenapa nangis? Dia jawab kayak gini, lihat pohon cepat. Di situ emang ada pohon jati gitu. Aku lihat gak ada apa-apa. Jadi aku kayak gak usah nakut-nakutin lah. Terus dia ngejawab gini, aku nangis gini kau bilang bercanda. Dan akhirnya aku lanjut nyuci dengan cepat karena aku juga takut sama teman aku tuh ninggalin aku. Dan akhirnya udah selesai kan aku nyuci, udah aku buang ke sampai di situ. Terus kan aku udah pulang tuh. Teman aku dibawa ke ruang apa gitu. Aku juga nggak tahu karena dia kayak masih trauma. Katanya sih dia ngeliat Mbak Kunti lagi duduk di atas pohon, matanya merah. Terus kan pagi banyak kegiatan juga lomba. Terus bersih jalan sampai sore gitu. Lapar, habis lomba nyanyi. Akhirnya aku ke kantin paling belakang karena kantin depan tuh cuma jajan doang. Akhirnya aku ke kantin paling belakang sama temanku yang namanya Niki. Dan saat awal mau ke kantin emang udah ngerasa kalau ada yang ngikutin. Aku masih mens ya. Nah, terus tiba-tiba pas balik dari kantin aku tuh lihat badut yang kayak Joker, tau nggak? Oh iya, aku tahu. Nah, itu Niki juga lihat. Itu badutnya kayak di depan perpustakaan. Nah, badutnya itu bawa karung. Kita kira kan kelas sebelah yang lagi cosplay buat pentas seni drama. Nah, makin mendekat, kok badut itunya ke belakang, tapi hanya kepalanya doang. Paham nggak? Aku sih paham. Jadi tubuhnya itu nggak gerak, cuman kepalanya doang. Aku di situ refleks teriak sama teman aku. Sampai makanan aku aja aku buang saking takutnya. Terus akhirnya ada kakak pembina yang bilang gini, "Dek, ada apa?" Terus aku jawab, "Ada badut, Kak." Terus kakak pembinanya itu kayak bisa lihat begituan. Tuh kakak pembinanya bilang gini, itu kayak menangin aku pas di kelas kan. Aku ditanyain sama teman-teman aku, ceritain. Akhirnya dan kakak pembinanya bilang gini, kalau ketemu badut itu lagi langsung lari aja deh, soalnya badut itu bukan manusia. Terus aku shock banget sampai gak bisa tidur. Sampai sekarang masih kepikiran. Oke, segitu aja. Maaf kalau gak horor ya. Oh my god, horor dari mana? Ini horor coy. Kayak dia tuh ngelihat badut, tapi ternyata itu tuh bukan manusia. Dia kirain kan kelas sebelah kan lagi pentas seni buat drama gitu. Tapi ternyata kata kakak pembinanya bukan manusia. Oh my god. Terus disitu aku juga kayak udah shock berat sih. Kayak berarti itu bukan setan dong.
Oh my god. Ya udah deh, kita lanjut aja cerita keempat. Oke, cerita yang keempat dialami oleh Butterfly Cheryl. Halo Kasya, jadi aku mau ceritain pengalaman horor aku. Semoga dibaca ya. Jadi ceritanya aku mau ke rumah nenek aku sama kakek aku. Dan setelah habis maghrib kita pun berangkat. Kita pun sampai. Dan aku pun langsung mandi karena di situ aku tuh gerah. Dan pas aku lagi mandi, tiba-tiba ada yang matiin lampu kamar mandi. Kirain aku kan kakakku yang iseng. Dan aku pun ngomong, apaan sih Kak Citra, jangan matiin lampu deh, kan aku lagi mandi, sambil teriak. Dan dari situ nggak ada jawaban apa-apa. Setelah selesai mandi, aku pun langsung ganti baju dan aku langsung ke teras karena kakakku lagi main sama adik aku yang paling kecil. Dan di situ aku pun ngomong sama kakakku, kata kakak aku dia nggak matiin lampu kamar mandi. Aku kan gak percaya, masa iya keluarga aku kan yang matiin lampunya, soalnya saudara-saudara aku yang lain belum pada datang. Dan aku pun masih kesal sama kejadian itu, tapi aku biarin aja. Setelah itu besoknya saudara-saudara aku datang, dan aku kan langsung senang. Dan aku main-main sama yang seumuran sama aku. Kalau saudaraku yang seumuran sama kakakku mah pada tiktokan. Dan kita pun mainnya sampai maghrib. Dan kita tuh mainnya di deket-deket kebun gitu. Dan aku melihat dari kejauhan kayak ada sosok putih-putih gitu. Tapi aku tuh gak bener-bener ngelihat jelas sosok itu. Aku cuma ngeliat kayak ada putih-putih doang. Dan setelah itu sudah azan maghrib, aku pun langsung buru-buru pulang sama saudara aku. Dan aku langsung makan. Dan setelah makan, aku kan ke kamar mandi. Tiba-tiba lampunya mati lagi. Dan aku kan kayak kesel. Dan aku marah sambil ngomong di kamar mandi, siapa sih matiin lampunya? Gak sopan banget dari kemarin. Dan setelah itu aku lanjut sampoan tuh. Setelah mandi aku memutuskan untuk langsung tidur karena di situ aku bener-bener ngantuk banget walaupun masih jam 8. Tapi saudara-saudaraku yang lain masih pada di teras, masih pada main-main. Tapi aku kan males, jadi aku memutuskan untuk tidur aja lah. Dan lampunya aku matiin. Dan aku ngelihat dari atas lemari itu kayak ada putih-putih gitu. Dan di situ kan aku pun langsung nyalain lampunya, tapi nggak ada apa-apa. Tapi aku kan kayak langsung kepikiran hal yang aneh. Dan aku pun langsung keluar kamar dan cerita sama saudara aku. Dan kata saudara aku, bohong. Jadi kan aku kan kayak kesel gitu karena dia bilang bohong. Jelas-jelas aku tuh kayak ngelihat putih-putih gitu. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur di ruang tamu aja karena aku takut balik ke kamar. Dan besoknya pas sore-sore aku tuh sepedaan sama kakakku dan saudara-saudara aku. Setelah muter-muter kita pun beli minum karena haus. Setelah kayak ngelewatin kebun yang kemarin tuh, aku dari kejauhan kayak ada rambut panjang gitu sama putih-putih. Ya, jadi kayak rambut panjang sama putih-putih lagi berdiri di tengah-tengah kebun. Dan aku kan mau bilang ke kakakku, aku sama saudara aku. Dia malah ninggalin aku. Dan aku kan langsung cepet-cepet karena aku takut kan. Tiba-tiba aku jatuh gara-gara cepet-cepet naik sepedanya. Dan aku kan langsung benerin sepedanya. Dan aku kayak mau ngeliat putih-putihnya lagi. Dan pas aku lihat gak ada dong. Dan aku pun langsung buru-buru ngejar kakakku sama saudara-saudara aku. Dan besoknya aku pulang deh, maaf kak kalau gak jelas dan gak seram sih. Ini kayak dia tuh kayak ngeliat putih-putih gitu. Kesimpulkan dia tuh kayak ngeliat kebun. Terus pas yang dia di atas lemarinya tuh kayak itu kan ngeliat putih-putih lagi. Kayaknya sih setannya ngikutin ya. Menurut aku sih serem sih. Ya udah sih, serem. Jadi segitu aja aku ceritain pengalaman horor dari subscriber aku. Maaf kalau aku ngomongnya agak belibet dan aku tadi kayaknya ada singkat-singkat sih karena aku kayak bingung juga bacanya. Ya udah deh guys. Jadi segitu aja untuk cerita pengalaman horor dari kalian semua yang udah aku bacain. Maaf bagi yang udah ketik capek-capek tapi aku belum bacain karena di sini aku ngambilnya 4 orang atau 5 orang. Nah, buat part 2-nya kalau bisa ya, dan kalau ada yang ingin cerita lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. See you semua, bye-bye.